Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulki Kamil Mutakin dengan 3 NIM terakhir 059. Saya Muhammad Afari Suhoma ini dengan 3 NIM terakhir 070. Di sini saya akan membawakan artikel tentang pantologi pemerintahan yang ada di Indonesia. Oke. Jadi di sini kita mengambil pantologi yaitu saat aktivis rame-rame tolak Soeharto menjadi pahlawan nasional dari Kompas. Yang pertama kita di sini membahas 5W 1H, yaitu what, who, when, why, when, dan how. Yang pertama kita ke what. What dari kasus ini adalah berita ini membahas tentang banyaknya aktivis yang menolak akan pengangkatannya mantan presiden kedua, yakni Bapak Soeharto menjadi pahlawan nasional. Dan who-nya adalah aktivis yang menolak usulan Ketua MPR pada saat ini, yaitu Bambang Susatyo, yang menyebut Soeharto layak dipertimbangkan untuk menjadi pahlawan nasional. Dan when-nya adalah peristiwa ini bermula pada tanggal 4 November tahun 2025. Namun berita ditulis pada tanggal 5 November 2025. Nah, where-nya adalah peristiwa ini terjadi dalam deklarasi di kantor LBH Menteng Jakarta Pusat. Why-nya ini berita ini melihat dari rekam jejak mantan presiden kedua, yaitu Bapak Soeharto. Aktivis serta korban menolak karena menilai bahwa rekam jejak dan nilai-nilai yang dijunjung Bapak Soeharto pada saat menjabat menjadi presiden itu belum terpenuhi, apalagi saat terjadi kerusuhan tahun 1998 dan banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh mantan presiden Republik Indonesia yang kedua. Dan untuk halnya adalah fenomena penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan presiden kedua Bapak Soeharto itu terjadi melalui proses sosial dan historis yang panjang, yang dimana dari pengalaman empiris publik terhadap masa kepemimpinan Bapak Soeharto itu identik dengan pembatasan kebebasan, pelanggaran hak asasi manusia, serta praktik korupsi dan nepotisme. Selanjutnya kita akan membahas analisis terkait berita tersebut. Yang dimana analisisnya adalah membahas tentang pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Bapak Soeharto, memunculkan reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat sipil dan aktivis reformasi 98, yang dimana gelombang penolakan ini menjadi sorotan publik karena dianggap menyentuh sisi sensitif sejarah bangsa yang penuh luka dan kontroversi dalam pemberitaan Kompas pada 5 November 2025. Penolakan ini berakar dari memori kolektif masyarakat yang kecewa terhadap kepemimpinan Bapak Soeharto di masa Orde Baru yang identik dengan kekuasaan otoriter, pembatasan kebebasan berpendapat, pelanggaran HAM, serta praktik korupsi dan nepotisme. Selanjutnya ada solusi yang akan diwacarakan oleh rekan saya. Nah, solusi yang kita berikan atas pantologi pemerintahan tersebut adalah permasalahan yang muncul akibat wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto menunjukkan adanya krisis kepercayaan publik terhadap proses penghargaan negara yang dianggap belum transparan dan tidak berkeadilan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah-langkah solutif yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berpihak pada nilai-nilai kebenaran serta keadilan sosial. Solusi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga tentang moral, sosial, dan edukatif agar peristiwa serupa tidak menimbulkan konflik sejarah di masa depan. Langkah yang perlu dilakukan adalah membangun transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian gelar pahlawan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan perlu membuka seluruh proses penilaian secara terbuka kepada publik mengenai rekam jejak, kontribusi, serta pertimbangan etis terhadap calon penerima gelar harus disajikan secara jelas dan dapat diakses masyarakat. Dengan keterbukaan ini, publik dapat menilai bahwa keputusan pemerintahan tidak dilandasi oleh kepentingan politik tertentu, melainkan berdasarkan kajian objektif dan nilai-nilai moral bangsa. Selain itu, transparansi akan memperkuat legitimasi negara, institusi, menghormati sejarah dan keadilan. Sekian pemaparan pantologi pemerintahan dari kami berdua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.